Yang pertama, ojo gumunan. Yang kedua, ojo kagetan. Jadi, moralitas pemimpin yang stabil antara lain bisa dilihat dari wataknya. Pertama, ojo gumunan. Ojo gumunan itu tidak mudah gumun. Gumun itu kagum dengan sesuatu. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari kategori pemimpin Jawa. Jadi dalam tradisi Jawa ada pandangan tentang kategori-kategori pemimpin. Ada pemimpin yang nisto, ada pemimpin madya, ada pemimpin utomo. Ini dari istilahnya teman-teman mesti ini sudah ngerti ya. Kalau nisto itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia jadi nista. Ini pemimpin yang hina. Kenapa disebut nisto? Ya pemimpin yang hanya mikir dirinya sendiri. Sama sekali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri, atau kelompoknya sendiri. Kalau ada pemimpin yang karakternya seperti ini, dalam tradisi Jawa disebut pemimpin yang nisto, pemimpin yang hina. Nah, maka kita harus hati-hati. Tanggung jawab kepemimpinan itu kan tanggung jawab yang mulia. Tapi kalau kita menjalankannya tidak hati-hati, ya kita akan keluar dari jalur kemuliaan itu, bahkan bisa jadi jalan kehinaan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang baik, yang mulia, yang luhur. Tapi begitu kita menyikapinya salah, yang mulia, yang luhur itu sering malah blunder jadi jalan kehinaan kita. Termasuk kepemimpinan. Naik satu level, ada pemimpin kelas madya. Pemimpin kelas madya ini ya pemimpin yang sebenarnya sudah amanah. Dia menjalankan tugas-tugas kewajiban sebagaimana yang harus dia jalankan. Jadi kalau dia harus melakukan A, ya A sudah dia lakukan. Setelah itu baru dia menuntut haknya. Jadi orang di level madya ini tanggung jawab dia laksanakan, ya terus haknya dia tuntut. Hak itu ya kalau hari ini mungkin urusannya sama gaji, urusannya sama imbalan. Kalau dulu mungkin tidak sekedar gaji. Mungkin kalau raja ya punya hak apa, punya hak ini, punya hak itu. Itu pemimpin level madya. Kewajiban dijalankan, hak juga dia ambil, dia tuntut. Tidak ada salahnya, itu memang haknya. Cuma kategorinya kategori madya. Madya itu ya biasa, secukupnya. Tidak istimewa tapi cukup. Ya nanti kalau kita pada saatnya akan milih pemimpin, semoga tidak milih pemimpin yang nisto. Tapi paling tidak kita pilih pemimpin yang madya, yang tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya, meskipun dia juga tidak lupa hak-hak yang bisa dia ambil. Nah, yang paling tinggi adalah pemimpin yang utomo, pemimpin yang utama. Pemimpin yang utama ini ya pemimpin yang menjalankan kewajiban, menjalankan apa yang harus dia jalankan, bahkan dia lebihkan. Dia rela berkorban demi kebahagiaan, demi kesejahteraan, demi keamanan, ketertiban, kemakmuran yang dia pimpin. Tidak terlalu menghitung hak-hak yang bisa dia raih. Ini namanya pemimpin utomo. Ini pemimpin unggulan, pemimpin istimewa. Kalau teman-teman melihat ada orang semacam ini,
potensial jadi pemimpin yang utama, ya pilihlah. Jangan milih pemimpin yang nista, tapi minimal pilihlah pemimpin yang madya. Kalau bisa, pilihlah pemimpin yang utama. Ini jadi dasarnya pemimpin ini. Dilihat dari, kalau 3 ini kan kelihatan, dilihatnya dari aspek amanah tidaknya. Kalau nista ini kurang amanah. Kalau madya pas amanahnya. Kalau yang utama ini bahkan menambah kebaikan-kebaikan, menambah keutamaan-keutamaan, tidak sekedar yang wajib dia jalankan. Terus perlu juga menurut saya sampaikan kualifikasi-kualifikasi yang dianggap utama bagi seorang pemimpin Jawa. Dari beberapa bacaan saya simpulkan ideal yang sangat diinginkan dalam tradisi Jawa seorang pemimpin itu adalah stabilitas moralnya yang pertama. Jadi stabilitas moral itu dia, kalau bahasa agama, akhlaknya harus tegak dulu. Ini kalau saya simpulkan dari banyak sumber. Di catatan saya ada beberapa istilah yang sering sekali muncul sehubungan dengan moralitas seorang pemimpin ini. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, ojo gumunan. Yang kedua, ojo kagetan. Yang keempat, ojo dumeh. Yang ketiga, ojo dumeh. Yang keempat, prasojo. Yang kelima, manjing ajur ajer. Jadi, moralitas pemimpin yang stabil antara lain bisa dilihat dari wataknya. Pertama, ojo gumunan. Ojo gumunan itu tidak mudah gumun. Gumun itu kagum dengan sesuatu. Hidup ini sangat dinamis, kita ketemu banyak peristiwa, tapi tidak usah mudah kagum, mudah wow kalau pakai bahasamu hari ini. Ada sesuatu yang menurutmu baik sedikit, kamu kagum, wah hebat sekali, wah luar biasa sekali, wah itu namanya gumunan. Orang yang mudah gumun ini mudah tertipu biasanya. Kayak kita kalau nonton sulap itu loh, isinya kan serba gumun, serba kagum. Waduh kok bisa ya, wah kok, itu gumun. Orang yang gumun biasanya tidak bisa berpikir jernih. Makanya tadi saya bilang kadang mudah tertipu. Para penyulap itu kan memanfaatkan kekaguman kita, kesiapan kita untuk mengagumi, sehingga dia terus bikin trik-trik. Nah, dalam hidup banyak yang seperti ini. Jadi perhatian kita ditarik pada sesuatu hal, sementara di bagian yang lain kita ditipu. Maka pemimpin ojo gumunan. Setelah itu ojo kagetan. Mudah terkejut, mudah heran, mudah kaget. Nah, orang kaget itu kan orang yang menunjukkan dia tidak siap menerima kenyataan. Kaget, kok bisa ini terjadi, kok bisa itu terjadi. Banyak orang gumun, banyak orang kaget waktu ada corona. Gumun dan kaget membuat kita tidak siap menghadapi kenyataan, membuat pikiran tidak jernih. Maka yuk bareng-bareng nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang hidup ini, biar wawasan kita luas sehingga tidak gampang gumun, tidak gampang kaget. Apapun yang terjadi kita mampu membacanya. Paling tidak kita sikapi itu, ya kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan memutuskan, apapun bisa terjadi. Tidak harus gumun, tidak harus kaget. Kalau pemimpin gumunan, pemimpin kagetan,
sehingga dia terus tidak bisa berpikir jernih, sehingga terus dia mudah ditipu, ya yang susah nantinya yang dipimpin juga. Kemudian yang ketiga, ojo dumeh. Ojo dumeh ini mudahnya diartikan jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan terus menindas. Jangan mentang-mentang jadi rakyat terus sakarepe dhewe ndak mau diatur. Jangan mentang-mentang, itu namanya ojo dumeh. Jangan mentang-mentang kaya terus boros. Jangan mentang-mentang pinter terus minderi yang lain. Nah, itu dalam konteks ojo dumeh. Pemimpin ndak boleh gumunan, ndak boleh kagetan, dan ndak boleh sombong. Ini kunci dalam jiwa seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya gumunan, kagetan, dan sombong, ya kepemimpinannya tidak akan bagus. Yang keempat, prasojo. Prasojo itu sederhana. Hidup tidak berlebihan, sakmatyo. Sesuai kebutuhan saja, tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak hidup secara demonstratif berkekurangan, ya tidak, biasa saja, secukupnya. Jadi itu prasojo. Makanya orang yang hidupnya prasojo itu kan kadang kita pakai istilah hidup yang bersahaja. Bersahaja itu ya tidak kelihatan sengsara, tapi juga tidak bermewah-mewah, secukupnya saja, biasa saja. Itu prasojo. Ini termasuk keutamaan dalam dunia Jawa. Kemudian yang kelima, mancing ajur ajer. Mancing ajur ajer itu, ajur itu hancur, ajer itu cair. Maksudnya apa mancing ajur ajer itu? Seorang pemimpin dia harus bisa membaur di tengah masyarakat. Pemimpin harus bisa nyampur dengan masyarakatnya. Tidak boleh jadi elit yang menjauh dari masyarakat. Tidak boleh jadi orang istimewa yang tidak bisa disentuh. Mau ditemui saja susahnya setengah mati. Mau ngajak ngobrol, yang ngajak ngobrol takut dimarahi, takut dihukum. Mau mendekat saja diusir. Dan berarti tidak mancing ajur ajer. Menempatkan diri secara berjarak dari masyarakatnya. Seorang pemimpin diharapkan bisa menyatu dengan masyarakat. Makanya dalam tradisi Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Dari sisi budaya, politik, pemerintahan, manunggaling kawula Gusti itu bermakna ketika kehendak rakyat nyambung sama kehendak pemimpinnya, atau ketika seorang pemimpin membaur bersama masyarakatnya. Nah, membaur itu istilahnya mancing ajur ajer. Oke, jadi ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh, prasojo, mancing ajur ajer. Ini untuk pengantar kita memahami dunia kepemimpinan Jawa. Perhatikan juga kualifikasi pemimpin. Selain moralnya, seorang pemimpin juga dituntut untuk menghidupkan rasa. Karena ciri nalar Jawa, ciri cara hidup Jawa itu ada titik tekan pada dunia batin atau dunia rasa. Saya ambil contoh teori kecil dari Ki Ageng Suryo Mentaram tentang menguasai rasa, atau kalau pakai istilah beliau, menguasai raos gesang. Raos gesang itu rasa hidup. Pemimpin harus punya ini. Selain moralitas, dia harus rasanya hidup. Rasa itu apa ya? Kalau dalam dunia ilmiah ya, kalau bahasa Indonesia rasa itu agak susah mengepaskannya karena rasa sering dihubungkan dengan makanan. Tapi rasa
semacam intuisi, semacam nurani, itu hubungannya dengan rasa. Kalau menurut Ki Ageng Surya Mentara, meraos gesang itu paling tidak yang utama ada 4. Jadi dia akan muncul sebagai orang yang punya rasa hidup kalau punya 4 ini. Yang pertama apa? Bisa rumangsa dan ojo rumangsa bisa. Ini teman-teman yang Jawa mestinya sering mendengarkan istilah ini. Bisa rumangsa, ojo rumangsa bisa. Bisa merasakan dan jangan merasa bisa. Bisa merasakan itu kalau bahasa ilmiahnya mungkin empati. Bisa memposisikan diri kita di posisinya orang lain sehingga kita bisa membayangkan rasa yang dia rasakan sekarang. Seandainya dalam situasi pandemi ini aku adalah dia yang sedang terkena virus corona, mestinya aku panik luar biasa, mestinya aku gelisah, mestinya aku mungkin ada rasa takutnya menulari orang lain. Itu namanya bisa rumangsa. Jadi terus lahirnya apa? Kita sayang, kita berempati pada yang mengalami. Kita turut merasakan. Jadi bisa rumangsa. Pemimpin harus bisa begitu. Perspektifnya pemimpin harusnya perspektifnya yang dipimpin. Seandainya aku rakyat yang sekarang cari makan susah, yang di PHK, yang tokonya tutup, yang jadi korban corona, dan seterusnya. Pemimpin harus bisa mengempati, memposisikan dirinya di posisinya rakyat. Ini namanya bisa rumangsa. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan yang empatik, berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang perspektifnya dirinya sendiri, visi dan keinginan-keinginan pribadinya, tapi visi dan keinginan yang dia pimpin. Itu namanya bisa rumangsa. Kebalikannya rumangsa bisa. Rumangsa bisa ini ya orangnya tidak bisa empatik. Dia merasa kebenaran itu adanya hanya dalam dirinya saja. Akhirnya merasa sombong. Menganggap orang lain semua harus ikut kebenarannya. Ini orang yang rumangsa bisa. Padahal mungkin dia tidak terlalu mampu, tapi menganggap dirinya mampu. Itu rumangsa bisa, merasa bisa. Maka pemimpin harus bisa rumangsa dan tidak rumangsa bisa. Orang yang rumangsa bisa itu adalah orang yang tidak mau belajar. Terus yang kedua, untuk menguasai raos gesang butuh angrosowani. Angrosowani itu punya rasa keberanian. Kalau dalam ilmu akhlak harus punya syaja'ah. Berani memulai, berani mengakhiri, berani belajar, berani salah, berani keliru, berani berjuang, berani. Orang hidup kalau tidak punya rasa berani, dia tidak akan bergerak. Dia akan cari sudut aman hidupnya, dia akan berlindung di balik zona nyaman kesehariannya. Ini ciri orang yang tidak angrosowani. Kalau pemimpin tidak punya keberanian, ya yang dipimpin pada akhirnya akan merosot, tidak bisa maju. Kepemimpinannya tidak membawa perubahan apa-apa. Wong perubahan itu kan butuh keberanian. Maka seorang pemimpin harus berani melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Tidak takut dengan resikonya. Kalau takut dengan resikonya, ya tidak jalan-jalan. Berarti dia
tidak angroso wani, tidak berani. Kemudian seorang pemimpin juga harus angroso kleru, berani merasa mengakui bahwa dirinya salah, kalau memang salah. Jadi manusia itu sangat wajar kalau dia punya kesalahan atau melakukan kesalahan. Justru tidak manusiawi kalau orang menganggap dirinya benar terus. Sekali-sekali orang itu ya pasti punya salah. Nah, manusia yang utama itu punya angroso kleru. Dia sadar dan mau ngaku kalau pas dia salah. Orang yang tidak punya angroso kleru ini nanti jadi orang yang tidak bisa jadi lebih baik. Hidupnya statis. Hidup kita itu jadi lebih baik kan ketika yang salah-salah kita luruskan, yang salah-salah kita benarkan. Cuma kalau ndak mau ngaku salah, yo ndak akan berkembang, mandek. Jadi angroso wani sama angroso kleru itu rasa yang harus hidup dalam diri kita, karena kalau tidak kita ndak akan jadi lebih baik. Dan yang keempat, bener tur pener. Nah, jadi untuk menghidupkan raos gesang, ya kita harus ada di ranah kebenaran dan kepeneran. Jadi dalam budaya Jawa ada beda antara benar dan pener. Pener itu kebenaran yang diterapkan pas dalam ruang dan waktunya. Konteksnya sesuai. Kadang-kadang ada kebenaran tapi tidak kepeneran. Benar tapi tidak pener. Sering saya ilustrasikan kan benar tapi tidak benar. Misalnya kamu punya teman kurus terus mbok panggil halo cungkring apa. Dulu saya ada itu manggilnya halo triplek atau apa. Nah, itu berarti lo kamu benar ngomong wong dia kurus kamu anggap dia kayak triplek tapi ndak benar. Membuat dia sakit hati. Jadi kebenaran harus diungkapkan secara benar dengan jalan yang benar pada ruang, waktu, dan situasi yang benar. Baru dia disebut benar. Oke, kalau teman-teman ngikuti diskusi kadang-kadang di TV-TV, itu banyak orang bertukar kebenaran. Bertukar kebenaran itu ini ngomong A, ini ngomong B. Kedengarannya beda-beda. Tapi kok kadang-kadang kita bingung, ini kok benar semua sih? Ya, kalau diukur dari benar mungkin ya bisa benar semua. Tapi benar beda lagi. Benar itu pas enggak dia kalau digunakan. Cocok enggak untuk situasinya. Itu namanya benar. Nah ini kualifikasi pemimpin. Selain moralitasnya harus tegak, dia tidak boleh jadi kayak batu, rasanya harus hidup. Menguasai raos gesang. Dari Ronggo Warsito, Serat Paromo Yugo. Kewajiban seorang pemimpin. Kewajiban seorang pemimpin itu ada 8 menurut Ronggo Warsito. 8 itu apa? Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, hamemayu. Oh, ini istilah-istilahnya khas ya dari seorang pujangga. Ini mohon maaf teman-teman yang dari luar Jawa nih. Mestinya agak roaming ya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, hanguripi, dari kata dasar urip. Jadi pemimpin harus bisa mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyat yang dipimpin. Dia harus selalu mendorong tercapainya kehidupan yang layak. Itu namanya hanguripi. Yang kedua, hangrungkepi.
Hangrung kebi itu seorang pemimpin harus berani berkorban. Ndak cari selamat sendiri, ndak cari enak sendiri. Tidak hanya menuntut haknya, bahkan dia harus berani berkorban untuk yang dia pimpin. Itu namanya hangrung kebi. Yang ketiga, seorang pemimpin harus hangruat. Hangruat itu mampu memberantas masalah, menyelesaikan konflik, menyelesaikan problem. Nah, itu namanya hangruat. Kemudian hanoto. Kalau ini mudah ya. Pemimpin harus bisa mengatur, harus bisa menata, membuat tertib. Kemudian hamengkoni, memangku, momong, memberi bingkai agar masyarakat yang dia pimpin rukun bersatu. Nah, itu namanya hamengkoni. Jadi menata, memangku, hangayomi. Hangayomi ini memberi perlindungan. Kemudian hangurupi. Dari kata dasar urup, nyala. Berarti apa? Pemimpin harus bisa menyalakan rakyatnya, membangkitkan semangat rakyatnya, masyarakatnya yang dia pimpin. Nah, itu namanya hangurupi. Dan yang terakhir, hamemayu. Hamemayu ini maksudnya apa? Seorang pemimpin harus bisa menjaga harmoni, menjaga ketentraman rakyatnya. Ini silahkan dicek di Serat Paromoyugo, karya Raden Ngabei Ronggowarsito. Dharmanya pemimpin adalah hanguripi, hangrung kebi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, hamemayu. Menghidupkan, berani berkorban, mengatasi masalah, menata, memangku, mengayomi, membangkitkan semangat, dan menjaga harmoni. Itulah ciri pemimpin yang ideal. Baik teman-teman, ini pengantarnya panjang lebar sekali, tapi memang saya sengaja paling tidak bagi yang tertarik selanjutnya, itu kan di atas tadi saya cuplik sedikit-sedikit dari Ki Ageng Suryo Mentaram, dari Raden Ngabei Yosodipuro, dari Ronggowarsito. Nah, yang tertarik ya monggo digali sendiri, dicari sendiri ya yuk. Apalagi yang muda-muda. Jangan sampai khazanah-khazanah lama yang luar biasa seperti ini terlewatkan oleh kita. Kalau terlewatkan di era kita, pasti anak cucu kita tidak sekedar terlewatkan, tapi hilang. Kalau hilang eman-eman. Atau tidak hilang sih, cuma tinggal catatan-catatan. Jadi museum saja. Kita belajar kemana-mana, tapi melupakan khazanah sendiri. Makanya sering orang itu kalau buka khazanah-khazanah lama itu kaget-kaget sendiri. Kok bagus ya, kok ada ya. Itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak terlalu peduli dengan khazanah-khazanah keutamaan semacam ini.